Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu dan teman-teman semua? Semoga kabarnya selalu baik dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa pada Ramadan tahun ini. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai karangan argumentasi, yaitu pada mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhayati, MPD. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 terdiri dari 2 orang anggota, di mana saya sendiri selaku moderator dan juga pemateri, yaitu Putri Dinda Lestari yang nomor absen 29 dan dengan NPM 2020 406405062, dan rekan saya Agung Anugrah selaku pemateri juga dengan nomor absen 30 dan dengan NPM 2020 406405094. Dan pada materi karangan argumentasi ini kita akan membahas yaitu diantaranya mengenai pengertian karangan argumentasi, kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri karangan argumentasi, lalu ada jenis karangan argumentasi, dan tahap-tahap atau langkah-langkah dalam membuat karangan argumentasi, serta kami juga akan menyampaikan contoh dari karangan argumentasi. Jadi, untuk materi pertama, kita akan membahas tentang pengertian karangan argumentasi. Jadi, apa sih karangan argumentasi itu? Karangan argumentasi merupakan suatu karangan yang mempunyai isi pendapat mengenai suatu topik yang disampaikan pada para pembaca. Jadi di sini argumentasi itu lebih bersifat menganalisis suatu hal-hal tertentu yang kemudian diberikan kritik dan juga saran terhadap hal-hal yang dibahas, misalnya memberikan kritik dan saran terhadap suatu karya ilmiah seperti itu. Nah, kemudian juga pada karangan argumentasi ini membutuhkan yang namanya analisis yang sangat-sangat baik dan juga harus bisa memberikan fakta-fakta yang terikat ataupun yang terkait masalah dan juga topik yang dibahas, sehingga pada pemberian ataupun pembuatan karangan argumentasi memerlukan penalaran yang cukup kuat sehingga bisa menjadikan suatu karangan argumentasi yang baik dan benar dan bisa diterima oleh pembaca. Kemudian bedanya apa sih sama pendapat? Kalau tadi argumentasi itu sifatnya memberikan sebuah tanggapan tapi dengan landasan fakta dan juga penalaran. Sedangkan kalau pada pendapat itu hanya bersifat ataupun berlandasan perasaan pribadi yang bersifat subjektif tanpa memberikan fakta-fakta dan juga penalaran khusus. Jadi itulah bedanya antara pendapat dan juga argumentasi. Baiklah, untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri karangan argumentasi, di mana ciri-ciri tersebut terdiri dari yang pertama, terdapat fakta yang disajikan untuk memberikan pembuktian kepada pembaca. Nah, fakta-faktanya bisa berupa gambar, grafik, kemudian juga ada kutipan dari para ahli dan juga fakta berita, sehingga apa yang diberikan oleh seorang pembuat karangan argumentasi ini bisa bersifat nyata gitu. Jadi nggak hanya sekedar memberikan argumen, tapi juga memberikan fakta-fakta yang tersedia, yang ada, yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian yang kedua, ada menjelaskan pendapat yang dapat meyakinkan dan mempengaruhi pendengar ataupun pembaca. Jadi saat kita membuat karangan argumentasi, kita harus bisa meyakinkan pendengar ataupun pembaca yang membaca karangan argumentasi. Misalnya, kita membahas tentang kebersihan. Oleh karena itu, untuk membuat ataupun meyakinkan pembaca dan pendengar mengenai karangan yang kita buat, seorang penulis karangan ini harus bisa memberikan
fakta-fakta juga, harus memberikan fakta-fakta yang nyata dengan bahasa yang bisa meyakinkan, sehingga seseorang yang membaca ataupun mendengar karangan argumentasi kita, dia akan percaya akan argumen yang kita berikan terhadap hal-hal yang dibahas tersebut. Lalu yang ketiga, ada terdapat sebuah gagasan atau ide yang disampaikan oleh penulis karangan. Jadi, dalam menulis sebuah karangan argumentasi, kita nggak cuma hanya membahas masalahnya, nggak cuma hanya membahas kelebihan dan kekurangannya, tapi kita juga memberikan saran. Sarannya berupa apa? Sarannya bisa berupa ide-ide yang membangun, yang dapat meningkatkan ataupun membuat suatu hal yang dibahas itu menjadi lebih baik dan lebih lengkap tentunya. Jadi, karangan argumentasi itu harus juga selain memberikan kritik, tapi juga memberikan saran yang membangun khususnya. Lalu ada pendapat juga disampaikan dengan merumuskan sebuah masalah dengan cara yang logis, analisis, dan juga kritis. Jadi, ketika kita membahas suatu karangan argumentasi atau membuat suatu karangan argumentasi tentang suatu masalah, misalnya kita membahas tentang masalah banjir, berarti kita selaku pembuat karangan argumentasi ini harus bisa memberikan ataupun membuat karangan dengan cara yang lebih mudah dimengerti, dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh pembaca, dengan bahasa yang lebih logis, sehingga juga bisa dipahami oleh pembaca tersebut. Nah, selain itu juga, karena argumentasi ini harus berdasarkan hal-hal yang logis, hal-hal yang nyata, atau yang tidak dibuat-buat, sehingga adanya bukti mengenai fakta-fakta yang kita berikan terhadap suatu argumen yang kita bahas di karangan argumentasi tersebut. Lalu selain logis juga harus kritis gitu. Kita harus bisa menalar ataupun menganalisis, dan juga harus punya penalaran yang bagus, yang baik untuk melakukan pembuatan karangan argumentasi ini. Karena kita harus bisa melihat apakah karangan ataupun laporan yang dibuat oleh seseorang tersebut sudah tepat belum ya, sehingga ketika kita membuat karangan argumentasi ini, kita bisa membahas apa saja hal-hal yang tidak dibahas pada suatu laporan tersebut, misalnya seperti itu. Lalu terdapat kalimat penutup dengan penyampaian secara universal atau dengan memberikan sebuah kesimpulan. Jadi, pada bagian penutup sebuah karangan argumentasi ini harus menyeluruh, di mana pada bagian penutup ini mengandung atau berisi hal-hal yang telah dibahas pada bagian pembukaan ataupun pada isi dari karangan argumentasi tersebut, sehingga kesimpulan itu tidak beda dari apa yang dibahas pada bagian isi dan juga pada pendahuluan. Lalu juga pada bagian penutup ini, seorang penulis menyampaikan ide-ide yang dia tanamkan ataupun ide-ide yang ingin dia berikan kepada seseorang tersebut atau kepada laporan yang dia berikan argumen gitu. Jadi nggak cuma hanya mengkritik, tapi juga memberikan ide-ide untuk membangun suatu hal-hal yang dibahas. Lalu juga yang terakhir, yaitu ada karangan ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, tubuh argumentasi yang berisi tentang argumentasi tersebut, dan juga kesimpulan atau penutup. Jadi pada pembuatan karangan argumentasi ini, penulis harus bisa memasukkan pendahuluan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas. Kemudian ada tubuh argumentasi yang berisikan argumentasi atau isi argumen dari si penulis tersebut terhadap hal-hal yang ingin dia berikan argumen. Misalnya dia ingin memberikan argumentasi kepada laporan penelitian, berarti dia membahas tentang isi dari laporan penelitian tersebut, dan juga kesimpulan atau penutup. Baiklah, untuk materi berikutnya mengenai jenis dan juga langkah-langkah serta penyampaian atau penjelasan terkait contoh karangan argumentasi akan disampaikan oleh Agung Anugrah. Baik,
Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang jenis karangan argumentasi. Apa aja sih jenis karangan argumentasi itu? Karangan argumentasi sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu karangan argumentasi sebab akibat dan karangan argumentasi akibat sebab. Nah, karangan argumentasi sebab akibat sendiri berisi paragraf yang diawali dengan beberapa pendapat yang merupakan sebab. Selanjutnya, berdasarkan pendapat tersebut, kemudian dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan efek atau akibat dari sebab yang dipaparkan sebelumnya. Lalu, karangan argumentasi akibat sebab. Jenis karangan ini itu kebalikan dari karangan argumentasi sebab akibat. Karangan ini berisi paragraf yang diawali dengan pendapat berupa akibat, kemudian pada bagian akhir dijabarkan penyebab yang menimbulkan sebab tersebut. Lalu selanjutnya, apa aja sih yang harus kita perhatikan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan jika kita ingin melakukan penulisan karangan argumentasi? Yang pertama, yaitu kita harus menentukan tema, ide ataupun topik. Nah, setelah tema atau ide atau topik itu kita tentukan, kita lanjut untuk menyusun kerangka karangan. Nah, setelah kerangka karangan itu dirasa cukup baik, kita lanjut untuk mengembangkan kerangka karangan tersebut. Nah, setelah tulisan atau kerangkanya itu sudah jadi, kita lanjut ke menyunting karangan agar karangan tersebut dapat disajikan secara baik. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pola dari karangan argumentasi akibat sebab. Pada paragraf argumentasi akibat sebab, itu penulis menuliskan akibat maupun latar belakang suatu masalah secara jelas. Baru setelah akibat dijelaskan, penulis menuliskan sebab yang terjadi karena akibat tersebut. Nah, dalam kalimat argumentasi sendiri terdiri dari pendahuluan, lalu isi, lalu penutup. Nah, ini contoh dari karangan argumentasi akibat sebab. Nah, pada contoh karangan argumentasi akibat sebab ini yang berjudul bahaya rokok bagi kesehatan, bagian pendahuluannya itu terdapat pada bagian kebiasaan merokok dapat mengantarkan Anda kepada kematian. Sudah banyak sekali korban yang meninggal akibat merokok. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan, setiap 10 menit sekali ada 2 yang meninggal akibat rokok di Indonesia. Itu adalah bagian pendahuluannya. Lalu bagian isinya itu ada di bagian kalimat, lalu mengapa rokok sangat berbahaya? Di dalam sebuah batang rokok terdapat zat-zat kimia yang berbahaya seperti racun, pemutih lantai, dan bahkan bahan bakar roket. Tidak hanya batang rokok saja yang dapat berbahaya, asap dan juga tarnya juga itu bisa menyebabkan kanker karena kandungan nikotinnya yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Itu adalah bagian isinya. Lalu kita ke bagian penutup. Bagian penutupnya itu terdapat pada kalimat, oleh karena itu merokok bisa menyebabkan kematian karena rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang bisa mematikan Anda. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pola karangan argumentasi sebab akibat. Pada paragraf argumentasi sebab akibat, pendapat yang dikembangkan diawali dengan menyampaikan sebab dan diakhiri dengan pernyataan akibat dari sebab tersebut. Berikut ini contoh dari karangan argumentasi sebab akibat yang judulnya musim kemarau. Nah, bagian pendahuluannya itu terdapat pada kalimat musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 7 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 5 bulan, mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Itu adalah bagian pendahuluannya. Lalu pada bagian isinya, yaitu terdapat pada kalimat, jika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 6 bulan. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi selama 4 bulan. Nah, lalu kita ke bagian penutupnya. Bagian penutupnya itu bagian penutup itu terdapat pada kalimat, dengan demikian petani banyak yang merugi karena gagal panen, karena tidak ada air yang mengairi sawah mereka.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini dapat menambah pengetahuan kita, khususnya untuk materi tentang karangan argumentasi. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.